Tanpa misi, kita tidak akan tahu seberapa penting pekerjaan itu harus kita selesaikan. Akhirnya kita mungkin akan menunda-nunda, menjadi tidak produktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman sejawat apoteker yang dimuliakan Allah, pada video kali ini kita akan bahas tentang dig the mission, menggali misi yang akan menjadi energi pertumbuhan bisnis kita, menjadi alasan terbesar kehadiran kita dan alasan terbesar untuk kita terus maju, bertumbuh dan bertambah. Bertumbuh omset kita, bertumbuh profit kita, bertumbuh bisnis kita, bertambah kedewasaan kita, bertambah pengalaman kita, dan bertambah juga kemanfaatan kita bagi masyarakat sekitar. Karena kita yakin bahwa sebaik-baik kita adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Sahabat-sahabat, sejawat apoteker yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang mission statement, kita akan bertanya, seberapa penting sebenarnya mission statement itu untuk kita? Misi atau visi dulu. Kalau kita dulu biasa di kuliah atau pada saat organisasi, saya pun demikian, saya dulu menganggap visi dulu baru misi. Lalu saya belajar, ternyata misi dulu baru visi. Karena ada kata-kata yang baik dari Abah Rama, beliau bilang, be yourself, but first know yourself. Jadi dirimu sendiri, tapi yang pertama-tama adalah engkau tahu sebenarnya dirimu itu siapa, kan begitu ya. Kalau kita mau menjalankan sebuah peran tertentu, kita ingin mengambil peran tertentu, tapi kita tidak tahu siapa kita, tentu kita tidak akan enjoy di sana. Atau kita akan menilai kesuksesan itu bukan berdasarkan apa yang bisa kita dapatkan, bukan berdasarkan apa yang telah kita lakukan dengan ikhtiar terbaik. Tentu akan menjadi sangat tidak nyaman ketika ukuran kesuksesan itu adalah dari kacamata orang lain, bukan dari kacamata diri sendiri. Akhirnya kita tidak menjadi pribadi yang bersyukur dan nikmat dari Allah tidak akan bertambah. Kalau kita bicara misi, maka kita bicara tentang seberapa penting hadirnya kita di dunia ini. Jangan-jangan ada dan tiadanya kita sama saja, kan tidak boleh seperti itu. Lalu kalau kita bicara tentang bisnis, siapa yang menciptakan bisnis kita? Kalau Abah Rama bilang, founder, penemu, itu seseorang yang memang Allah SWT izinkan untuk menemukan produk itu. Sebagaimana Abah Rama diizinkan untuk menemukan talent mapping, saya diizinkan menemukan Swamedis, menemukan diari obat dan seterusnya. Karena emang saya berikhtiar untuk di situ, atau saya memiliki perangkat-perangkat yang diinstal oleh Allah SWT untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Sebagaimana Abah Rama, dia menemukan talent mapping di atas usia 50 tahun. Beliau bilang, memang kalau ngomong talent mapping itu, kalau ngomong hal-hal seperti ini memang harus yang ngomong di atas usia 50 tahun. Jadi memang sesuatu akan tiba pada saatnya. Pak Arif Gambang Utomo, CEO Respiro waktu itu mengatakan sama saya, waktu saya bilang, wah kayaknya saya butuh mentor nih, Mas Arif. Mas Arif bilang, mentor itu akan datang, tidak usah dicari, akan tiba saatnya Anda menemukan mentor Anda. Misi yang akan kita gali akan menemukan siapa diri kita, dan kita akan bertemu dengan orang-orang yang sejalan, memiliki vibrasi yang sama dan mencapai tujuan yang sama-sama menguntungkan. Tanpa misi, kita tidak akan tahu seberapa penting pekerjaan itu harus kita selesaikan. Akhirnya kita mungkin akan menunda-nunda, menjadi tidak produktif. Tanpa visi, kita nggak ngerti endingnya nanti di mana, sehingga kita tidak akan termotivasi. Ada satu buku namanya Corporate Sufi. Di situ dicantumkan betapa dulu ada orang-orang yang bertugas untuk menjahit parasut bagi para tentara Jerman yang ada di Perang Dunia Kedua. Lalu mereka tidak termotivasi dalam mengerjakan jahitan parasut ini. Lalu si mentor ini mengatakan, jahitan Anda, kualitas jahitan Anda akan menentukan nasib putra putri Jerman kelak, atau akan menentukan nasib bangsa kita, yang akan menentukan nasib kita di masa yang akan datang. Sehingga mereka merasa, oh ini berarti saya memiliki peran yang sangat besar. Misi seperti ini juga kita tanamkan nanti dalam personal, kita tanamkan dalam keluarga kita tanamkan dalam bisnis kita, sehingga mereka merasa bahwa pekerjaan bersih-bersih apotek itu meskipun kecil, remeh-temeh, tapi memiliki sebuah fungsi, memiliki sebuah peran yang besar dalam mendeliver sebuah quality of product and quality of service.
sehingga mereka akan termotivasi dan mengerjakannya tidak dengan berat hati. Nah teman-teman, mission statement itu, kalau ini data saya dapatkan dari Abah Rama tahun 2009 ya, bahwa mission statement itu menjadi 10 tools manajemen terbaik, dan ini terus bertahan pada beberapa tahun. Saya pun juga merasakan mission and vision statement itu begitu penting dalam menemukan suami medis, diari obat, dan seterusnya. Di sini ada beberapa contoh mission statement dari beberapa perusahaan. Misalnya dari perusahaan Mutual Life Insurance, helping people feel secure. Dari Hotel Carlton, perfect stay. Dari dentist, to help people claim their self-esteem. Nah ini kan bagaimana membantu orang lain untuk mengklaim rasa percaya dirinya ketika dia tersenyum. Nah contoh begini. Nah itu kan. Terus help the world through better and faster communication, Federal Express. Ada juga itu FedEx ya. FedEx itu kan ada logonya, ada tanda panah ke kanan. Nah, itu semuanya terkait dengan mission statement mereka. Ya, to help people develop their capabilities. Seperti waktu Coach Fahmi bilang ya, misinya Grounded Approach itu adalah increasing capability, exploiting network, dan harnessing resource. Itu sangat kerasa bahwa semua yang dilakukan, semua borang-borang yang harus diisi itu semua dalam rangka itu. Jadi ketika kita selesai mengerjakan grounded selama 5 hari itu, kita kerasa ada sesuatu nih, ada capability yang baru, ada resource yang harus kita asah terus menerus, ada network yang harus kita eksploitasi begitu. Misi ini adalah ruh teman-teman. Nah, dan mission statement itu adalah tools manajemen yang powerful. Nanti saya akan jelaskan bagaimana powerfulnya. Sampai di sini saya ingin teman-teman yakin bahwa membuat misi adalah sesuatu yang sangat penting dan berpengaruh bagi seluruh aspek bisnis Anda. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat sebuah misi dan bagaimana membuat misi itu menjadi tools manajemen yang powerful. Nah, di sini ada 3 tahap membuat misi apotek yang powerful. Pertama, teman-teman membuat misi personal dan misi keluarga. Kenapa? Ya karena kalau Anda bisnis nggak didukung sama keluarga, menyakitkan sekali. Jadi kalau Anda bisnis dan didukung oleh keluarga, rasanya akan nyaman. Sebagaimana seorang Habibie, misinya itu didukung oleh putra-putrinya, didukung oleh istrinya. Luar biasa cintanya Habibie kepada Ibu Ainun. Bagaimana kemudian putra-putra Pak Habibie dan Bu Ainun mendukung misi keluarganya, membawa kredit, membawa Indonesia menuju kemandirian dalam bidang dirgantara. Jadi misi keluarga dan misi personal akan sangat mempengaruhi bagaimana manifestasi kita dan peran kita di masyarakat. Kita contoh seperti Pak Habibie dan Bu Ainun. Lalu membuat misi apotek. Sebenarnya misinya bisnis apapun teman-teman, tidak hanya apotek. Yang kedua, mengubah misi apotek ini menjadi tools manajemen yang full energy. Nah, kita mulai dari personal mission. Saya pertama kali dengar kata-kata ini dari Bu Septi Penny Wulandari di kelas parenting. Ada 4 hari yang spesial kata beliau. Apa itu? Pertama adalah hari ketika kita dilahirkan. Yang kedua, hari ketika kita tahu untuk apa kita dilahirkan. Wah, ini menarik. Dalam banget ya teman-teman. Yang ketiga, hari ketika kita bertemu dengan suami atau istri kita, nah, menikah ya. Dan hari keempat, hari ketika kita tahu untuk apa kita dipertemukan dengan jodoh kita. Aduh, hari yang keempat ini teman-teman, itu tanggal 29 Agustus tahun 2018. Ya, setahun yang lalu ya. Saat kami tahu untuk apa kami dipertemukan itu, kami berpelukan, kami bersyukur sekali karena kami tahu, oh ini hari spesial ini. Hari ketika saya dan istri tahu gitu. Untuk apa kami itu dipertemukan. Soalnya ya saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata. Intinya begitulah. Oke, dig the mission. Ini saya pelajari dari Ustaz Haris Santosa. Mari kita perhatikan keluarga besar kita, dari jalur ayah maupun ibu, baik dari istri ataupun dari suami. Kegiatan apa yang membuat Anda merasa diri berharga dan dapat Anda gunakan untuk kebahagiaan Anda dan keluarga? Apa nih? Coba kita cari. Kalau saya itu, ternyata saya itu merasa diri saya berharga
ketika orang lain itu mengerti sesuatu yang tidak dia ketahui sebelumnya. Dari saya baca, saya ceritakan. Artinya saya itu ngajar, saya itu senang. Terus saya merasa diri berharga juga ketika saya cuma Nancy ya. Terus kemudian saya jelaskan ini sistol apa, diastol apa, konsekuensinya bagaimana. Mereka berterima kasih sekali diberi itu. Atau mereka minum obat pereda nyeri, saya beritahu, saya beri saran obat maupun saran terapi non obat, mereka senang. Ternyata saya merasa, saya berharga ya. Saya merasa bahwa hadirnya saya itu penting bagi mereka. Nah itu contoh ketika saya merasa bahagia. Lalu istri saya merasa bahagia ketika kami berkumpul, satu keluarga berkumpul azan gitu, kami saling peluk, itu adalah momen-momen yang bahagia buat istri saya. Saya kumpulin, berarti setidaknya ada 3 hal ya. Saya harus ngajar, saya harus bisnis bantu orang, yang ketiga saya harus memperhatikan keluarga. Nah 3 ini dapatlah saya. Nah kemudian apa saja pekerjaan atau profesi yang ditekuni oleh kedua orang tua kita? Saya renungkan nih, keluarga dari ayah atau dari suami, keluarga ayah dari suami itu pedagang, keluarga ayah dari istri itu pedagang dan perangkat desa. Kalau keluarga ibu dari suami itu petani dan nelayan, keluarga ibu dari istri itu peternak dan pedagang. Nah, berarti di sini saya buat nilai inti nih. Nilai inti dari pedagang, perangkat desa, petani, nelayan, dan peternak itu adalah mengambil risiko dan profesional. Ya, perangkat desa itu profesional, yang lainnya itu mengambil risiko. Peternak, nelayan, petani, pedagang itu semua risiko. Satu lagi, petani, nelayan, peternak itu mereka bekerja dalam sistem produksi, pada rantai produksi, bukan rantai distribusi. Nah, di sini ternyata lengkap nih saya. Tapi yang paling dominan adalah petani, nelayan, peternak. Berarti keluarga saya ada gen produsen. Jadi kalau kita pengen sukses teman-teman, itu kita mengenal ada nasab, ada hasab. Kalau nasab itu keturunan kita, Arif bin Suyanto bin Sulaiman bin siapa. Nah kalau hasab itu apa yang menjadi aktivitas apa yang nampaknya dilakukan secara turun-menurun atau berpola dan sukses. Ternyata ini akan kelihatan teman-teman, akan kelihatan gitu. Ayah saya pedagang mie ayam, tapi nggak cuma dagang sebenarnya, dia juga produksi, bikin mie sendiri. Oh ini ada sesuatu nih. Kalau saya jadi apoteker cuma dagang obat, nggak bagus itu. Saya harus punya produk sendiri, kira-kira begitu. Akhirnya saya buat beberapa produk-produk pasangan. Nah hal ini menginspirasi. Akhirnya saya buat beberapa produk pasangan yang mengikuti produk-produk penetrasi, sehingga saya tidak melulu jualan di apotek, tapi saya juga memproduksi. Yang kedua, mari kita perhatikan keadaan sekitar kita. Masalah apa yang ingin kita selesaikan? Masalah apa yang benar-benar mampu kita selesaikan dengan segera? Nah ini bisa menjadi sarana kita untuk menggali misi kita. Nah teman-teman bisa tulis dengan rapi, lalu ketik di smartphone teman-teman, lalu konsultasikan dengan kami. Insya Allah kami akan bantu menemukan misi Anda ataupun misi keluarga. Ini contoh yang lain bagaimana menemukan misi dengan metode nature and nurture. Kalau nature itu metode yang alami, kalau nurture itu metode yang diajarkan. Saya mengikuti Abah Rama bahwa misi itu adalah sesuatu yang by given teman-teman. Sesuatu yang nature, naturalnya itu begitu. Nah ketika dihadapkan antara nature atau nurture method, saya lebih cenderung ke nature method, bahwa sebuah peran itu by given. Kita itu punya sebuah misi, hadirnya kita di sini sebab kita kan tidak pernah milih kita dilahirkan sebagai suku bangsa apa, dari ibu siapa, dari rahim mana, kita nggak tahu. Jadi saya lebih cenderung untuk nature nih, by given gitu. Kita tidak tahu dari rahim siapa kita dilahirkan, kita tidak tahu dari suku bangsa apa kita dilahirkan, berbahasa apa kita nggak ngerti. Tapi saya hadir di sini sebagai bangsa Indonesia, lahir di Wonogiri, besar di Solo, kuliah di Bandung, sekarang bisnis di Purwokerto, pasti ada misinya. Nah, by given, karena saya juga tidak betul-betul merancang semua proses kehidupan saya. Ada yang maha kuasa merancang semuanya. Maka saya menggali apa sebenarnya yang Allah SWT inginkan dengan hadirnya saya di muka bumi ini. Apa peran yang saya harus ambil, sehingga ketika saya bersusah payah, saya tahu bahwa susah payah saya itu mengejar sesuatu yang memang Allah SWT kehendaki gitu. Sehingga
saya berharap saya bahagia bertemu dengan Allah dengan berkata, ya Allah telah tunai misiku, sebagaimana Habibi telah tunai misinya, sebagaimana Ibu Ainun telah tunai misinya, kira-kira begitu. Insya Allah. Nah, kita juga bisa menemukan misi dari perangkat keras dan lunak yang sudah terinstal dalam diri kita. Berarti ini konsep nature. Kalau konsep nurture itu kita nggak peduli perangkat keras atau perangkat lunaknya apa, pokoknya kita diajari. Behavioral, jadi tidak berdasarkan fitrah. Anda pengen bisa ngomong di depan umum, oh saya ajari pasti bisa. Nah, itu contoh yang nurture. Ketika diajari pasti bisa. Tapi kalau nature itu Anda nggak bisa ngomong depan umum, mungkin Anda baik di tempat lain. Jadi tidak harus semuanya diajari dengan cara yang sama. Nah, ini yang saya kerjakan juga di homeschooling saya, bahwa anak-anak saya masing-masing punya karakter yang berbeda. Karakter anak pertama, kedua, ketiga ini beda-beda. Jadi personalized kurikulum. Saya merasa ini lebih nyaman dengan konsep nature. Contohnya begini teman-teman. Di sini ada peran atau misi yang dilakukan oleh seorang dokter, tentara, tukang kayu. Dokter, tentara, tukang kayu itu masing-masing punya utility dan punya karakter berbeda. Contoh, dokter perangkat kerasnya apa? Alat medis. Perangkat lunaknya, seorang dokter pasti punya sikap empati, bukan simpati loh ya. Kalau empati itu merasakan apa yang dirasakan. Kalau simpati itu kamu kasihan sekali, itu simpati. Tapi kalau empati itu saya merasakan apa yang Anda rasakan, gitu kan. Sabar, hati-hati. Memang seperti itu. Maaf ya Bu, saya suntik dulu. Aduh sakit, ada maaf sebentar. Nah, itu kan sabar ya. Gak mungkin gusra-gusra atau nggak sabaran, itu nggak mungkin gitu ya. Pasti sabar. Tentara perangkat kerasnya apa? Senapan, baju anti peluru dan sebagainya. Tentara itu perangkat lunaknya karakternya berani, tegas, ambil resiko. Tukang kayu perangkat kerasnya gergaji, paku, tang. Perangkat lunaknya tekun, cermat, dan hemat. Kalau nggak hemat ini bisa habis semuanya, nggak jadi untung kan gitu. Nah, coba ya, kalau peran-peran tadi ini kita tutup teman-teman. Ini misalnya kita tutup nih, peran ini kita tutup. Terus kita hanya tahu perangkat kerasnya apa, perangkat lunaknya apa, ya. Boleh nih, ini dokter kita tambahin jadi uang misalnya. Wah, dokter ini punya uang, uang. Dokter yang punya uang berlebih. Karena untuk biaya kuliah dokter itu nggak sedikit ya. Misalnya ini kita tutupin nih teman-teman, ini kita tutupin, kita nggak nih peran, ini kita nggak tahu dokter, tentara atau apa, tapi kita lihat nih, kok ada orang ya, dia tuh kaya, dia punya alat medis yang banyak, dia itu sifatnya empati, sabar, hati-hati. Nah, kita langsung tahu, oh ini cocoknya jadi dokter, ya kan gitu. Ini kok ada orang ya, karakternya itu berani, tegas, ambil risiko, dia juga suka main senapan, pakai baju anti peluru, oh tentara. Gitu ya, dia ke orangnya tekun, cermat, rada util gitu kan, hemat itu. Oh dia bawaannya kok kemana-mana bawa gergaji, paku dan tang. Ini pencuri ya? Enggak, ini tukang kayu kan gitu. Kita bisa menebak ya, bisa menebak peran ya, peran misi. Kalau kita tahu perangkat kerasnya itu apa, perangkat lunaknya apa, akan sangat repot kalau seorang dokter nih ya, terus perangkat lunaknya itu berani, tegas, ambil risiko. Wah, berat banget ini. Atau tentara terbalik, dia punya perangkat lunak, empati, sabar, hati-hati. Keburu ditembak duluan kan itu ya. Jadi ini menurut saya kalau kita mau menemukan misi itu kenali diri kita sendiri. Kata Barama ini loh, be yourself but first know yourself. Nah, ini teman-teman. Oke. Kemudian ciri-ciri misi. Alasan keberadaan sudah berada saat ini dalam diri kita masing-masing. Proses mendapatkan misi itu dengan cara menggali, kontemplasi, by nature tadi. Saya itu perangkat kerasnya apa ya? Perangkat lunak karakter saya itu gimana ya? Kenapa saya punya orang tua seperti ini? Kan perangkat lunak itu. Perangkat keras itu ya. Orang tua saya begini, punya uang banyak ya. Terus saya juga orangnya itu lembut. Saya orangnya kok nggak tegaan, saya orangnya hati-hati, penuh perhatian, sabar, empati. Kayaknya saya itu ditakdirkan jadi dokter deh. Oh, kedua orang tua saya juga dokter ternyata. Udah jelas kan gitu ya. Contohnya begitu. Dimulai dengan kata kerja singkat agar mudah diingat, 1 atau 2 kalimat, memberi manfaat bagi diri dan orang lain. Nah, kalau visi itu sesuatu yang dituju, diinginkan. Nah, makanya ini misi dulu apa visi dulu? Misi dulu. Kita temukan dulu kita itu sebagai apa loh perannya. Kan gitu ya. Oh, misi saya sebagai dokter
dokter yang bagaimana? Nah itu baru kita bicara soal visi. Saya dokter yang bisa punya misalnya dokter Gamal Albin Said, misi saya dokter, visi saya pengen buat klinik dari sampah atau buat klinik yang pembiayaan klinik itu dari sampah. Nah itu dia, ketemu visinya, ketemu misinya, bahagia, sukses dunia akhirat. Kira-kira gitu insya Allah. Nah sama teman-teman, kita nemukan dulu misi kita, lalu kita mau jadi apa gitu. Terus kalau visi belum ada dalam diri kita, justru kita nyari dari orang lain. Ada kata-kata yang baik ya, kalau kita tidak punya rencana, kita akan jadi bagian dari rencana orang lain. Apakah itu jelek? Enggak juga. Karena kalau kita tidak punya, kita tidak tahu visi kita mau kemana. Saya ditanya sama istri, emang mau dibawa kemana bahtera rumah tangga kita? Aduh, saya mau jawab bagaimana gitu. Susah gitu. Terus kemudian waktu saya dengar kajiannya Ustadz Budi Asari, beliau sampaikan kalau nggak punya misi gitu ya, bahwa visi misi kita itu diarahkan kepada visinya Rasulullah. Apa itu? Visinya Rasulullah itu ada dua, ya. Fatah tahunna Konstantinia, falanimal amiru amiruha, falanimal jaishu dzalikal jaish. Konstantin akan takluk. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik prajurit adalah prajuritnya. Konstantin takluk dan itu sudah terjadi. Lalu yang kedua, yang akan takluk adalah Roma. Duh, saya nggak punya visi. Ya udah, ikut itu aja. Bahwa Anda mendidik generasi Anda untuk berkontribusi membuka pintu Roma. Udah, ikut visinya Rasulullah, gitu kira-kira. Jadi kalau daripada pusing ya, Anda nggak mau mikir kayak saya ini, udah visinya langsung diikutin visi Rasulullah. Saya tidak tahu bagaimana, tapi dari kecil saya sampaikan, Dik Qori misalnya, Dik Qori, ini ada orang-orang Syam, mereka itu makannya roti. Dik Qori juga bisa bikin roti, belajar dari Umi. Gimana kalau Dik Qori bikin pabrik roti? Ini ada Syam Bread Factory. Mau dia? Saya tidak tahu nanti bagaimana, tapi setidaknya itu yang saya ikhtiarkan, itu yang saya sampaikan kepada Allah SWT nanti. Gitu. Selaras dengan misi inti agar muncul kebahagiaan. Ini prinsipnya, enjoy, easy, excellent, earn. Ini contoh misi visi keluarga saya. Tadi saya sudah sampaikan sedikit ya. Kemudian misi apotek NH apa? Menghadirkan profesional apoteker yang mengoptimalkan pelayanan kefarmasian, mengajak setiap orang mengoptimalkan potensi keluarga dan bisnis berlandaskan kekuatan fitrah. Berkolaborasi apotek untuk membuka pintu rumah. Nah, saya buat apotek syirka, saya buat swamedis, saya buat diari obat, mitra farmasis, NH strategic partnership dan seterusnya. Produk-produknya. Prinsip kerja NH ini sesuatu yang jadi prinsip, sesuatu yang jadi misi saya, misi di apotek saya itu saya turunkan sebagai sebuah tools, ya. Toolsnya apa? Prinsip kerja. 1. Diawasi Allah setiap waktu, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, selalu mengutamakan keselamatan kerja, pelayanan tepat, hemat dan bersahabat. Apotek NH antusias. Kira gitu. Terus bagaimana membuat misi apotek dan memberikan energi menggunakannya sebagai tools manajemen yang powerful? Contohnya begini nih. Di sini kan saya buat uraiannya. Misinya adalah menghadirkan profesional apoteker yang mengoptimalkan pelayanan kefarmasian. Nah, di sini itu passingnya adalah apa nih? Nah, di sini passingnya menghadirkan profesional apoteker yang mengoptimalkan pelayanan kefarmasian. What's value? Co-create service science. Nah, saya belajar di sini. Saya fokus ke sini bahwa hadirnya apoteker itu membantu pasien mendapatkan obat atau pengobatan mandiri yang paling baik, paling sesuai dengannya. Ada juga dokumentasi terapinya, ada asesmennya, ada follow up-nya sampai ke home pharmacy care misalnya begitu. Ada juga bagian dari diari obat dan me time pharmacist itu kan bagian dari manajemen terapi medication, bagian dari medication terapi management. Berlandaskan kekuatan fitrah. Lalu saya buat segmentasi targeting position of bisnis saya seperti apa. Terus leading and influencing-nya, kan passing dulu baru leading. Mengajak setiap orang mengoptimalkan potensi keluarga dan bisnis. Berarti saya buat dulu diri saya bagus, baru saya ngajak orang lain. Itu kira-kira. Kolaborasi cinta kerja harmoni yang adil dan sejahtera. Nah, kalau misi apotek ini diintegralkan akan sama dengan visi Ornithoptera Optima, visi dari keluarga saya, yaitu melahirkan generasi yang membuka pintu Roma, membawa Roma pada pelukan Islam. Itu contoh. Oh, ini doa saya. Sebenarnya kan kalau kata Pak Dodi itu ya, family strategic planning itu doa, teman-teman. Jadi kalau kita nggak pernah berdoa, ya nggak tahu, maka kita doa. Baik.
ini contoh ketika saya mengerjakan family care. Family care itu yang sekarang namanya jadi Swamedis, teman-teman. Jadi kalau dulu saya buat pertama kali itu karena di sini fungsinya adalah menghadirkan apoteker ya. Misinya itu menghadirkan apoteker. Yang awalnya itu pasien harus datang ke apotek, kini apoteker yang datang ke rumah pasien, kan begitu. Dia juga bisa milih dari semua apotek atau apoteker ini mana yang paling sesuai dengan mereka, yang punya portofolio, mana yang punya portofolio dan paling sesuai dengan terapi obat yang akan mereka tanyakan, kan begitu. Jadi saya berharap misalnya ada beberapa apotek ini ya bekerja sama di program family care atau Swamedis, kita bisa saling support orang-orang di sekitarnya. Misalnya ini expert di bidang diabetes, ini expert di bidang hipertensi, di bidang asam urat. Kita belajar masing-masing bangun portofolio. Nah, pasien yang ada di sini dia akan menggunakan, kalau misalnya pasiennya apotek yang di sini, dia beli apotek ke sini tapi konsultasinya bisa ke sana. Nanti labanya dari apotek ini memberikan kepada apotek yang tempat konsultasi. Kira-kira begitu. Terus visi misinya apa? Menghadirkan profesional apoteker dan perawat untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan home care yang membahagiakan. Di sini kata-katanya itu menghadirkan. Tujuan dari bisnis ini adalah menghadirkan profesional apoteker, bukan jadi unicorn, bukan itu. Bukan untuk mendapatkan capital atau artinya apa? Saya sudah fokus bahwa mau pakai investor atau tidak, saya tetap maju. Kira-kira begitu. Dan itu yang membuat kita jadi nyaman. Nggak dapat investor nggak apa-apa, kerja sendiri. Kok suwe nggak apa-apa, kok lama nggak apa-apa, karena emang namanya founder itu tidak akan terganti kok. Kalau kita sudah punya misi, sudah menemukan kita mau kemana, itu yang akan mengerjakan ya kita sendiri gitu. Doa sama Allah. Karena sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa family strategic planning atau mission statement ini adalah doa kita kepada Allah SWT. Saya kenali. Kalau tadi kan saya mengenali keluarga saya, ini saya mengenali problem yang terjadi di masyarakat dan tenaga kesehatan. Contoh, tidak semua orang itu bisa ada di apotek, ya, atau ingin dikunjungi di rumahnya. Terus masyarakat belum sadar tentang pentingnya konsultasi dengan apoteker yang praktek. Terus dari sisi tenaga kesehatan, konsultasi apoteker selama ini belum dipandang perlu sehingga belum dihargai. Apoteker atau perawat yang praktek di puskesmas biasanya itu pulang jam 1. Setelah itu udah nggak ada kegiatan. Ya aktivitas di keluarga ya. Tapi mungkin dia bisa juga masih bisa membantu untuk nambah penghasilan dia, buat bantu orang lain yang membutuhkan jasa dia kan bisa. Gitu kira-kira. 3 solusi saya membantu keluarga muda untuk menunjukkan baktinya pada orang tua. Karena home care berarti kami datang ke rumah mereka, merawat orang tua mereka. Membantu masyarakat mendapatkan upaya perawatan monitoring terapi obat di rumah mereka, lengkap dengan konseling, informasi, edukasi kesehatan, dokumentasi data klinis serta riwayat pengobatannya. Membantu profesi apoteker dan perawat lebih dikenal dan lebih berperan di era masyarakat digital. Terus saya kenalkan juga bahwa home care ini kita nggak cuma dapat duit, tapi juga dapat doa. Masyarakat itu baik dia menengah ke atas maupun menengah bawah, mereka rata-rata menginginkan servis yang prima, atau kalau tidak menginginkan pelayanan yang personalized atau customer. Kalau mereka customernya middle up, mereka punya uang ya kasih uang. Tapi kalau mereka nggak punya uang, mereka kasih doa. Nah ini teman-teman, doa ini sebenarnya yang luar biasa gitu. Yang mengguncang arsy Allah itu adalah doa. Apalagi doa orang sakit. Nah, jadi semua apoteker dapat memanfaatkan peluang revenue stream ini. Syaratnya apoteker harus hadir, karaos jeung kahartos, terasa hadirnya dan diketahui manfaatnya. Masyarakat akan mendapatkan 6 benefit: penyedia jasa home care, obat yang boleh diberikan oleh apoteker dalam kategori minor illness, rating tenaga kesehatan, kepastian biaya layanan home care. Biar sama-sama enak, home care-nya biayanya segini. Mereka lebih nyaman daripada, "Loh, Mas, biayanya berapa ya, Mas? Saya kasih ini lebih atau kurang?" Nah, kayak gitu-gitu. Kepastian biaya delivery dan keamanan obat, jaminan kerahasiaan konsultasi sesuai dengan kode etik dan riwayat pengobatan. Jadi, bagaimana mission statement itu menjadi tools manajemen yang powerful? Sebuah mission statement itu bisa kita turunkan menjadi value proposition atas bisnis kita. Positive intention, sebuah niat baik. Brand strategy, basic for recruitment, market rezeki, dan seterusnya. Saya beri contoh misalnya PT KAI, Kereta Api Indonesia. Mereka punya beberapa 3 karakter unggulan. Pertama misalnya karakter disiplin, karena semua kereta diharapkan datang tepat waktu. Semua personel yang mendukung PT KAI harus seorang yang disiplin. Kemudian safety, harus aman.
Yang ketiga, harus pelayanan yang baik. Jadi ada 3 karakter inti. Kalau kita punya misi, lalu kita turunkan pada karakter-karakter inti, ini bisa masuk kemana-mana. Bisa masuk ke value proposition, bisa ke niat baik yang akan kita bangun, bisa brand strateginya, basic for recruitment, contoh KAI ini tadi. Berarti orang-orang yang masuk ke PT KAI itu minimal harus punya 3 ini. Dia harus punya karakter disiplin, karakter pelayanan yang baik, dan karakter safety. Di karakter safety misalnya, bisa ditanyakan pada saat wawancara, Anda pasarnya jaraknya 500 meter. Terus Anda mau jalan kaki atau pakai motor? Pakai motor. Pakai motor cuma dekat seperti itu, pakai helm atau enggak? Oh, enggak usah, Pak. Dekat ini. Nah, itu enggak safety dia. Enggak usah diterima jadi PT KAI, kira-kira gitu. Sama dengan kita. Kalau kita itu buka apotek berhubungan dengan nyawa manusia, kita tanya, "Kamu kalau ada lampu merah diterabas saja atau oh ya, berhenti dulu." Ah, cocok nih. Coba kalau misalnya ada lampu merah kanan kiri nggak ada orang, tengah malam kamu berhenti apa lurus? Berhenti, Pak. Ya bagus. Itu pertanyaan Pak Rahmat Budiono kepada saya waktu saya masuk ke quality specialist di Veron. Saya baru sadar, oh ternyata saya ditanya begitu karena pengen dilihat saya safety apa enggak, kira-kira gitu ternyata. Gitu. Nah, ini akan berpengaruh pada rekrutmen. Nah, rekrutmen saya ngambil rekrutmen ya orang-orang yang safety gitu kan, orang-orang yang aman gitu kan. Orang yang aman, orang-orang yang amanah, kira-kira begitu. Terus aktivitas saya sehari-hari juga yang saya kerjakan mengarah pada misi-misi saya gitu. Sehingga kan jadi nyaman gitu loh. Kita kerja, kita aktivitas itu didukung sama keluarga kan nyaman gitu. Lebih nyaman. Dan ini yang terakhir, ini pengalaman saya terakhir kemarin dengan Kak Fardiandi. Saya di mention waktu itu, beliau bilang walaupun baru kenal dalam beberapa bulan, tapi beliau salah satu orang yang punya ketulusan yang pernah saya temui. Ternyata kita punya kesamaan, memperjuangkan ini semua untuk ibu kita tercinta. Pada saat awarding kemarin, dia satu-satunya yang memeluk saya dan sambil nangis terharu atas apa yang Allah tetapkan. Rezeki itu tidak selalu tentang materi. Didekatkan dengan mereka yang punya hati yang tulus adalah juga bagian dari rezeki. Waktu saya tahu Fardi, karena saya datangnya telat waktu itu ya, karena perjalanan keretanya, terus perjalanan jalan itu macet sehingga harusnya saya bisa datang pada saat awarding, saya gagal. Nah, terus kemudian kalau saya tahu, kamu juara 3, terus saya datang, saya peluk gitu, karena ya nyaman gitu, nyaman aja gitu. Saya ngerasa nyaman dengan Kak Fardian. Ternyata itu sangat berkesan baginya. Saya pun juga merasakan kesan yang serupa waktu itu, bahwa saya kok kayaknya saya sama Fardiandi ini udah cocok gitu. Kalau cewek cowok jadian kali ya. Jadi maksudnya udah cocok nih, udah kerasa nyaman gitu. Ngobrolnya enak, terus karena memang ya ini bagian dari rezeki bertemu dengan orang-orang seperti ini gitu. Ternyata kami punya niat yang sama juga, bahwa kalau kami menang dapat hadiah umroh itu akan kami berikan pada ibu kami. Itu karena vibrasinya sama ya, jadi kerasa bareng gitu. Nah, nasihat dari teman-teman juga, kita itu akan dipertemukan dengan orang yang sevibrasi. Kami di ASC, di Astra Startup Challenge itu juga mentoring dengan Masih cerita bahwa komoditi yang paling langka saat ini adalah tentang ketulusan. Kita sulit menemukan orang-orang yang betul-betul mau bantu kita, mau duduk bareng ketika kita terjatuh, mau merayakan dan bertepuk tangan atas keberhasilan kita tanpa mengharapkan pamrih apapun. Itu sesuatu yang sangat langka saat ini. Jadi kita cari gitu, dan seperti kata Kak Arif itu, Pak Arif Gambang Utama, bahwa mentornya itu ya akan ketemu pada saat yang tepat. Siapa yang akan jadi mentor Anda, yang sama vibrasi, sama niatnya, itu akan ketemu gitu. Yang penting kita doa. Saya doa, ya Allah, semoga apotek saya sebagai jalan saya untuk menghantarkan keluarga saya berkontribusi dalam upaya membuka pintu Roma. Gimana caranya? Bagaimana hubungannya? Aku nggak ngerti gitu. Cuma itu doanya gitu. Dijalani saja peran itu, karena kalau kita tahu besok hari kiamat dan masih ada butir-butir kurma di tangan kita dan bisa kita tanam saat itu.
meskipun kita nggak tahu apakah besok kita bisa menikmati. Pada prinsipnya kebaikan itu ya kita lakukan saja gitu. Karena Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang mencintai kebaikan. Orang-orang baik mencintai yang baik akan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Orang jahat sebaliknya berkumpul dengan sesamanya. Nah, kita itu mau berkumpul sebagai apa? Ini pesan dari Bang Adrianus Rusfi. Anda bisa dicintai dalam kebaikan, bisa dicintai dalam keburukan. Tergantung Anda mau dicintai dalam keadaan baik atau keadaan buruk gitu. Karena kita masuk surganya Allah itu kan juga berombong-rombongan, nggak sendiri-sendiri. Semoga kelak kita berkumpul dengan para sidikin, dengan orang-orang yang baik gitu. Ini mission statement ini kelihatannya sederhana. Misi kelihatannya cuma formalitas. Ketika saya datang, kemudian coach saya itu bilang kayaknya saya misi ini cuma buat anak-anak PKL mas di laporannya. Aduh, dalam hati ini mentalnya nggak setara nih. Jadi kalau kita bicara soal coaching, soal training, soal bagaimana kita membina, upgrading teman-teman kita, kalau mentalitasnya itu nggak sama, menganggap misi ini sebagai sesuatu yang biasa saja, tidak perlu digali, wah ini nggak akan nyambung coachingnya, kira-kira gitu. Jadi proses mentoring pun saya juga pilih-pilih. Jadi tidak semua orang bisa mentoring dan tidak semua orang bisa saya mentori, saya tidak bisa juga memilih sembarang guru. Kalau di buku Ta'limul Muta'alim ada adab ketika kita belajar, para ulama lebih menyarankan ketika kita datang ke sebuah kota santri, mau belajar di sana, kita berdiam dulu selama 3 bulan. Kita lihat guru-guru itu, mana yang paling sreg buat kita belajar ke sana. Jadi nggak buru-buru untuk nyari mentor, nyari guru itu enggak. Pelan-pelan gitu. Termasuk ini saya sebenarnya ngajak teman-teman, gimana kalau kita punya satu visi, punya misi yang sama, siapa tahu kita jodoh. Maksudnya kita bisa kolaborasi, kira-kira begitu. Baik di program apotek apapun, mau di produk diproduksi, mau di jalur distribusi, mau di program apapun, kita bisa bareng dan tidak melulu soal uang. Tapi kita bisa bareng-bareng mencapai membangun sebuah ekosistem bisnis yang baik. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan saya membuka kesempatan buat teman-teman yang mau berkonsultasi. Semoga jadi jalan rezeki dan jalan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan